kita tuh semua berada tepat di tengah Ka'bah. Sedang di Ka'bah ya katanya. Saya mengucap syukur ceritanya karena saya mau kembali ke tanah air. 14 hari kita sudah di sana. Kemudian 2 sudah minggu. Hari terakhir sudah mau pulang. Itu Ka'bah, ini saya. Saya sujud. Saya sujud. Tiba-tiba baru sujud 1 detik. Kaki saya, bukan kaki, kepala saya tuh ditendang. Des. Kaget saya. Tuhan, saya nggak bilang Allah. Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya cari kiri kanan. Siapa yang tendang saya? Saya tanya teman saya. Lo lihat nggak siapa yang barusan lewat di kaki, di kepala gue? Enggak, Uni. Lagi-lagi telah viral di media sosial, ada seorang wanita yang mengaku awalnya dia seorang muslim. Kemudian dia murtad setelah melaksanakan ibadah umroh. Katanya ketika umroh dia mengalami hal yang aneh. Saat sujud di depan Ka'bah, kepalanya ada yang menendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kami sahabat kreatif ngaji. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat semua, langsung saja kita simak bersama sedikit cuplikan dari video dari pengakuan seorang wanita yang dulunya itu mengaku seorang muslim yang taat. Hingga akhirnya orang ini murtad. Dan kebetulan saya terlahir sebagai seorang muslim. Saya muslim yang taat, ibu saya haji. Muslim taat. Dan saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Saya berpuasa dan luar biasa Tuhan membentuk saya itu sedemikian rupa menjadi wanita muslimah pada saat itu. Dari video tadi kita ketahui bahwa wanita ini adalah seorang muslim dulunya. Kemudian juga dia mengaku muslim yang taat. Dia taat beribadah, keluarganya juga, ibunya pun juga seorang haji, dan dia mengaku tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, rajin berpuasa dan sebagainya. Akan tetapi ketika memberikan kesaksian sungguh sangat disesalkan karena dalam kesaksiannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, khususnya ketika dia melaksanakan ibadah umroh. Di sana ada kekeliruan, ada beberapa keanehan yang menurut kami itu sangat fatal. Baik sahabat semua, kita akan saksikan videonya bersama-sama. Kita akan setelah itu berikan komentar tentunya. Saya berangkat umroh. Begitu saya berangkat umroh, saya dengan sukacita tempo hari. Karena saya ngerasa bahwa berangkat umroh inilah dengan sukacita. Panggilan umat Islam untuk bisa umroh. Salah satu kewajiban dari seorang muslim harus bisa menginjakan kaki di tanah suci. Pada saat itu saya merasa bersyukur, alhamdulillah saya bisa ke sana. Tetapi entah kenapa begitu saya sampai sana, begitu saya syai katanya. Saya tuh ngerasa bahwa saya itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Saya itu biasa aja jalan keliling Ka'bah. Dikatakan sa'i adalah keliling Ka'bah. Nah, ini kekeliruan yang harus diluruskan karena tidak sesuai. Keliling Ka'bah itu bukan sa'i, tetapi itu adalah namanya tawaf. Sedangkan sa'i adalah berjalan kaki bolak-balik 7 kali dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah. Bukan keliling Ka'bah 7 kali. Kalau keliling Ka'bah namanya tawaf. Jadi berbeda. Antara sa'i dan tawaf itu berbeda. Sangat keliru ketika mengelilingi Ka'bah dia menyebutnya sa'i. Ini kesalahan yang pertama yang telah diucapkan oleh wanita tadi yang katanya taat ibadah. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya karena kita akan menemukan beberapa hal yang unik. Keliling Ka'bah. Begitu saya pegang Ka'bah, saya bilang gini, Tuhan, tolong kuduskan saya. Seharusnya tidak seperti itu kan? Sebetulnya kan, Allahumma kalau saya sampai lupa.
Allahumma kalau ya itu Pak Pendeta apa Pak Pendeta? Nggak hafal dia, nggak bisa mengucapkannya. Ya itulah, malah ya. Tanya ke Bapak itu saya Pendeta. Jadi 7 kali ya, 7 kali saya keliling Ka'bah. Setiap saya pegang Ka'bah, Tuhan kuduskan saya, Tuhan kuduskan saya. Sahabat semua, di sini kita semakin curiga terhadap kesaksian dari wanita ini. Karena pertama, dia tidak bisa mengucapkan kalimat talbi. Labbaik Allahumma labbaik itu dia tidak bisa. Dia bahkan yang diucapkan malah Tuhan kuduskan saya, Tuhan kuduskan saya, seperti itu. Tuhan, tolong kuduskan saya. Kemudian yang kedua, dia meminta konfirmasi kepada pendeta. 7 kali katanya, 7 kali Bapak Pendeta kayak gitu. 7 kali ya? Padahal kalau misalkan benar dia itu dulunya melaksanakan ibadah umroh ataupun ibadah haji, kenapa harus bertanya ke pendeta? Kan dia mengalami sendiri, dia yang melaksanakan sendiri, harusnya dia tahu bagaimana tata cara ibadah umroh. Kok malah bertanya ke Bapak Pendeta? Memangnya pendeta ikut menunaikan umroh? Kan enggak, yang umroh kan dia sendiri. Jadi ini aneh, harusnya itu dia yang lebih tahu dibandingkan Bapak Pendeta. Karena dia sendiri yang menjalankan umroh tersebut. Baik, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya. Dan itu secara spontan. Saya nggak ada kepikiran bahwa Allahu Akbar, ya Allah ampuni saya, nggak ada. Jadi Tuhan kuduskan saya, Tuhan kuduskan saya. Dan itu saya ngerasa bahwa oh Tuhan, kenapa ya saya kok begini ya? Padahal teman-teman saya semua tuh pada Allahumma labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Saya enggak, Tuhan kuduskan saya. Sampai akhirnya hari terakhir kita tuh semua berada tepat di tengah Ka'bah. Saya mengucap syukur ceritanya karena saya mau kembali ke tanah air. 14 hari kita sudah di sana, 2 minggu. 2 minggu saya itu Ka'bah, ini saya sujud. Saya sujud, tiba-tiba baru sujud 1 detik, kaki saya, bukan kaki, kepala saya tuh ditendang. Dus. Kaget saya. Kepala ini kok ganti-ganti. Tuhan, saya nggak bilang Allah, Tuhan saya bilang gitu. Terus saya cari kiri kanan, siapa yang tendang saya? Saya tanya teman saya, lo lihat nggak siapa yang barusan lewat di kaki, di kepala gue? Enggak, Uni, karena Uni deh tuh. Jadi saya memang bekerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama di Indonesia, nggak perlu saya sebut namanya. Sahabat semua, kita tidak tahu pengakuannya dari wanita ini benar atau tidak. Apakah kepalanya benar ada yang menendang ataukah tidak. Tapi ini sangat menarik karena salah satu penyebab dari wanita ini murtad adalah gara-gara kepalanya ditendang. Terkait hal ini seharusnya dia introspeksi diri. Jangan malah menyalahkan orang lain. Karena bisa jadi hal itu akibat dari dosa-dosanya. Bisa jadi akibat dari kesalahannya. Mungkin dulu ketika di tanah air dia suka melakukan hal yang kurang baik mungkin, atau telah banyak bermaksiat mungkin, sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan agar dia introspeksi, agar dia muhasabah, agar dia tidak menyombongkan diri. Semua kejadian terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan dia beriman kepada Allah, maka tentunya itu harusnya dijadikan dia sebagai pelajaran, dijadikan sebagai introspeksi diri agar untuk menjadi lebih baik. Akan tetapi wanita ini justru sebaliknya. Ternyata hal ini dia abaikan, bahkan kini dirinya malah menjadi murtad. Dan saya dipanggilnya Uni. Enggak Uni, enggak. Emang kenapa Uni? Ada yang tendang kepala Uni? Enggak, aku enggak lihat. Saya diam, saya cari orangnya. Apakah orang hitam? Kadang-kadang kan orang hitam suka kurang ajar kan, main tendang-tendang gitu. Ini enggak ada. Orang hitam. Ini enggak ada sama sekali.
wanita ini bilang katanya orang hitam suka tendang-tendang. Naudzubillah. Padahal kita tahu di Ka'bah tidak seperti itu. Ketika orang melaksanakan tawaf, dia akan fokus kepada tawafnya. Coba pikir, ngapain juga sedang tawaf malah harus tendang-tendang. Kenapa juga harus usil ke orang lain? Sedangkan dirinya melaksanakan ibadah sebagai tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang pasti akan fokus terhadap tawafnya masing-masing. Wanita ini malah memfitnah dan menuduh katanya orang hitam suka tendang-tendang. Hal semacam inilah yang kemudian menjadi fitnah yang sangat luar biasa. Jadi seakan-akan orang hitam di sana itu melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal tindak kekerasan. Itu adalah tuduhan yang sangat luar biasa. Sahabat semua, pertanyaannya adalah apakah benar dulunya wanita ini adalah seorang muslimah yang taat, kemudian dia melaksanakan umroh, karena tadi kita juga menemukan ada banyak hal-hal yang aneh dari yang dikatakan oleh wanita ini. Dia juga seakan kurang yakin ketika dia melakukan tawaf, malah dia konfirmasi dulu kepada Bapak Pendeta. 7 kali ya kayak gitu. 7 kali ya? Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik. Jadi begitu saya bangun, saya langsung bilang gini, yuk kita kembali ke hotel. Karena kita sudah mau check out. Sudah sampai di situ saya pulang. Di dalam pesawat itu, pada saat itu adalah Ramadan. Puasa Ramadan. Jadi kita puasa Ramadan. Di sana kita puasa Ramadan. Dan saya tuh, teman-teman saya semuanya puasa. Pulang ke Indonesia itu puasa. Saya enggak. Tapi kalau ditanya teman saya, Evi, lu puasa? Puasa? Dikasih minum saya ambil. Enggak saya puasa simpan, tapi ngaku karena saya puasa. takut kehausan. Karena saya nggak bawa, nggak boleh bawa air minum kan. Akhirnya ada teman saya ngasih minum, saya ambil. Nivi, minum. Saya ambil, mereka sudah tidur semua, saya minum. Saya lihat kiri kanan, nggak ada yang ngeliatin saya, karena di sebelah saya tuh nggak ada orang. Waktu itu kami pulang ke Indonesia tuh pesawat kosong. Hanya rombongan saya dengan rombongan, ada beberapa tiga rombongan. Kosong. Kami pulang ke Indonesia tuh pesawat kosong. Hanya rombongan saya dengan rombongan, ada beberapa tiga rombongan. Kosong. Ini sangat lucu sahabat semua. Dia bilang saat pulang di pesawat itu pesawatnya banyak yang kosong. Padahal kalau kita lihat di berita-berita di media sosial, media berita itu banyak sekali menyebutkan bahwa di saat bulan Ramadan itu pesawat atau orang yang berangkat umroh itu sedang ramai-ramainya, sedang banyak-banyaknya. Jadi tidak mungkin dong orang yang berangkat umroh itu beramai-ramai, semakin banyak membludak, tetapi justru pesawatnya sepi. Ini tidak masuk akal menurut kami. Coba kita lihat, misalnya saja diberitakan di jawapos.com, selama bulan Ramadan 15.000 jamaah berangkat umroh. Tuh. Kemudian ada lagi, kita cari yang lain, dari hajiumrohnews.com. Jemaah umroh membludak di bulan Ramadan sampai Komnas Haji dan Umroh minta pemerintah tingkatkan pengawasan. Nah itu, bagaimana itu beritanya? Kita cari yang lain lagi. Lalu dari ini, ihram.republika.co.id, 19 juta jamaah umroh padati Masjidil Haram selama 20 hari Ramadan. Nah, jadi itu contoh-contoh dari media sosial, banyak sekali yang menyebutkan bahwa ketika bulan Ramadan itu padatnya atau ramainya luar biasa. Jadi berita di media sosial berkebalikan dari kesaksian wanita murtad yang tadi, yang katanya dulu mengaku dirinya taat beribadah, yang sudah melaksanakan ibadah umroh. Akan tetapi, tatkala kita mendengar kesaksiannya, banyak sekali kejanggalan, banyak sekali keanehan. Apakah memang betul dia pernah melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang ada, ataukah justru sebaliknya? Karena dia tidak bisa membedakan antara tawaf dan sa'i. Dia malah meminta konfirmasi juga ke pendeta, apakah 7 kali jumlahnya untuk tawaf itu, tapi dia juga menyebutnya sa'i. Kemudian dia juga kesulitan untuk mengucapkan kalimat talbiyah. Dan masih banyak lagi keanehan-keanehan yang lain dari kesaksiannya.
Sekali lagi kami ingatkan buat sahabat semua untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada beberapa info menarik yang mungkin akan berguna bagi sahabat semuanya. Silahkan dicek dulu di kolom deskripsi. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.